aku Ara dan selamat datang di channel Faras ID. How are you guys? Aku harap semuanya doing great, doing well. By the way, udah pada vaksin belum? Buat yang udah, gimana? Udah mulai ngerasa greges-greges efeknya belum? Karena memang ya, sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk menggencarkan dan menggenjot gerakan vaksinasi dengan target 1 juta dosis vaksin per harinya demi tercapainya target herd immunity atau terciptanya kekebalan kelompok. Namun, sayangnya di tengah gencarnya gerakan vaksinasi ini masih ada nih ketakutan tentang efek samping vaksin yang masih berlimpah dan membuat beberapa orang menjadi ragu untuk mendapatkan suntikan vaksin. Maka dari itu di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang efek samping vaksin biar kita tahu nih efek vaksin seperti apa yang bisa kita katakan normal dan mana yang harus kita waspadai. Penasaran apa aja? Stay tune! Mengingat banyaknya berita dan video yang beredar mengenai reaksi tubuh atau kejadian ikutan pasca vaksin, memang wajar sih jika sebagian orang menjadi khawatir dan menjadi panik. Namun perlu digarisbawahi ya, kalau efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin COVID-19 juga bisa berbeda-beda pada setiap orang. Bahkan pada beberapa orang juga tidak merasakan efek samping apapun. Oke, ini aku lansir dari Centers for Disease Control and Prevention CDC Amerika. Menyebutkan ada 2 jenis efek samping yang dapat ditimbulkan pasca vaksin. Yang pertama ada efek samping lokal dan yang kedua ada efek samping sistemik atau secara menyeluruh. Oke, yang pertama untuk efek samping lokal, ini merupakan efek samping yang terjadi pada area disuntikannya vaksin. Nah, pada area ini umumnya bisa terjadi nyeri, pegal, lengan susah digerakkan, kemerahan, hingga bengkak. Nah, ini masih bisa kita katakan sebagai efek yang wajar ya. Lalu, efek samping sistemik atau efek samping yang terjadi secara menyeluruh atau efek samping yang bisa kita rasakan di seluruh tubuh kita. Biasanya seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, ngilu-ngilu pada sendi, menggigil, kelelahan, hingga mual-mual. Nah, ini juga termasuk efek samping yang wajar setelah vaksin. Oh my god, ini mirip banget sih kayak yang pas aku positif kemarin. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal ini? Kalau pengalamanku ya, aku mau curhat dikit. Karena kebetulan sehabis vaksin kemarin, aku juga merasakan hampir semua efek samping yang tadi aku sebutin. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, aku pakai Faras Classic Natural Oil. Tapi aku mau disclaimer dulu. Pada saat itu, selain membalurkan pada area wajib seperti sepanjang tulang belakang, telapak tangan, kaki, sela-sela jari, aku juga membalurkan Faras Classic ini hampir ke seluruh tubuh sih. Dan nggak hanya untuk mengatasi efek samping vaksin, Faras Classic ini juga aku pakai pas aku positif COVID. Karena beberapa bulan kemarin, aku sempat positif juga. Dan caranya sama, aku pakai Faras Classic ini hampir ke seluruh tubuh juga. Dan untuk recovery-nya, aku cuma perlu waktu kurang lebih seminggu. Oke, kalau itu dari segi efek samping yang bisa dikatakan wajar. So, kapan sih efek samping vaksin harus kita waspadai? Nah, yang pertama, ketika efek samping vaksin yang kita rasakan tidak kunjung membaik setelah beberapa hari atau malah semakin memberat. Kemudian, selain itu, efek sampingnya juga bertambah seperti timbulnya anosmia, agesia, batuk, dan pilek. Atau segera setelah kamu vaksin tuh muncul reaksi seperti bintik-bintik, sesak napas, hingga mengarah ke reaksi anafilatik. Nah, kalau sudah begini, sebaiknya kalian segera pergi deh atau menghubungi dan mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit di area kalian melakukan vaksinasi. Namun, terlepas dari dampak negatif vaksin yang mungkin terjadi, tentunya manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini juga jauh lebih besar ya. Dan perlu diingat juga, walaupun kita sudah divaksin, bukan berarti kita sudah aman 100% dari virus ini. Jadi, kita tetap harus waspada dan tetap melakukan protokol kesehatan. Oke, sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, harusnya bermanfaat sih. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya. Kalau kalian belum subscribe, buruan klik subscribe. Dan jangan lupa juga buat leave comment below and turn notification on supaya kalian jadi orang pertama yang tahu ketika kita upload video baru. See you on my next video. Bye guys!